Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP, memberikan tanggapan soal kabar bergabungnya Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Menurut Jarod, sebaiknya Kaisang tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan menjadi kader partai politik tertentu. Kemudian Jarod juga berharap agar Kaisang bisa dengan teliti untuk mempelajari dulu bagaimana ADART dari partai politik tersebut. Jarod juga menginginkan untuk meneliti lebih cermat lagi soal ideologi dari sebuah parpol dapat mewakili semangat perjuangan untuk rakyat atau justru sebaliknya. Ia juga menambahkan yang juga harus diperhatikan untuk masuk ke dalam sebuah parpol adalah terkait sistem kaderisasi dan juga rekrutmen. Kemudian dilansir dari kompas.com, sebelumnya DPP PSI hanya merespon singkat ihwal kabar putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep yang bergabung menjadi kader PSI. Dan isu bergabungnya Kaisang muncul setelah akun media sosial Instagram PSI mengunggah satu tayangan video yang menampilkan sosok seperti Kaisang. Video tersebut diunggah pada Rabu 20 September malam hari. Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natali juga ikut menanggapi rumor yang beredar dan ia berharap Kaisang bisa segera benar-benar bergabung dengan partainya. Namun ketika ditanya lebih lanjut, Grace enggan menjawab apakah sosok dalam video yang diunggah tersebut adalah Kaisang atau bukan. Katanya malah masuk PSI. Itu PDIP sudah mendengar dan gimana tanggapannya? Belum tahu kita. Apa beliau Mas Kaisang itu sudah memutuskan. Tapi saran saya adalah untuk masuk organisasi partai politik itu ojo ke susu, ojo kerusa-kerusu. Coba dilihat, ya, dipelajari dulu bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai itu. Dievaluasi juga, kemudian dipelajari juga apakah ideologi dari partai tersebut dan apakah ideologi itu benar-benar bisa diterjemahkan di dalam program perjuangan partai. Bisa juga dilihat, dievaluasi atau direnungkan atau dipelajari bagaimana tata kelola organisasi partai politik itu. Apakah dia ke depan bisa menjadi partai yang sehat atau justru dia hanya partai elektoral yang berbasis kepada pencitraan. Ya. Yang kemudian boleh juga diperhatikan bagaimana sistem rekrutmen pendidikan politik dan kaderisasi dari partai tersebut, semua partai. Tentang keputusan itu ada di tangan yang bersangkutan. Mas Kaisang sudah dewasa, sudah mandiri, sudah berumah tangga, ya kita serahkan. Tapi saran saya adalah jangan gerusa-gerusu, jangan kesusu, pikirkan masa-masa, ya, kemudian dalami terlebih dahulu tadi yang apa saya sampaikan tadi. Tapi kalau dari PDIP sebenarnya sudah mengajak Mas Kaisang melusui Mas Jarod? PDI Perjuangan itu terbuka, ya. Terutama bagi anak-anak muda, silakan mau masuk, ya, sangat terbuka, apalagi Mas Kaisang, ya, monggo silakan, ya. Jadi kita tidak pernah menolak, ya, monggo. Tapi sudah ada ajakan PDIP ke Mas Kaisang, Mas Jarod? Begini, di PD Perjuangan itu ada aturan, ya, ada aturan. Kita sudah terikat pada aturan, ya. Tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Satu keluarga itu apa misalkan? Suami, istri. Oke, suami istri, apalagi anak, itu ya, itu tidak boleh. Itu yang dilarang, keluarga inti, ya. Ini. Kemudian kalau di luar keluarga inti apa? Nah, ini menjadi catatan. Misalnya, saya punya adik, ya, sudah berumah tangga, macam-macam, ya. Kemudian dia menjadi pengurus partai lain, itu catatan bagi saya. Berarti saya tidak mampu, gitu ya, untuk melakukan proses pendidikan politik, proses penyadaran, proses yang menyangkut persoalan pilihan politik kepada adik saya. Evaluasi bagi saya, ya kan? Nah, jadi ini karena masing-masing sudah dewasa dan partai tidak boleh misalkan memaksa-maksa orang. No, ya. PD Perjuangan itu anggotanya monggo silakan datang secara sukarela, berjuang bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Ya, untuk memperjuangkan esensi nilai-nilai dari ideologi Pancasila seperti yang diimpikan oleh Bung Karno. Bagaimana Pancasila kemudian dioperasionalisasikan menjadi Trisakti. Ya, kita semua berjuang itu. Bagaimana membangun masyarakat yang toto, tentrem, kertora harjo, masyarakat yang adil, sejahtera.